Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah untuk bisa senantiasa menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan juga memberikan kemudahan urusan kepada teman-teman kita yang mungkin sedang sibuk, serta menyembuhkan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita di Jumat malam ba'dal maghrib, pelajaran nahwu dengan membaca kitab Matan Al-Ajurumiyah karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Nah, terus kita murojaah, terus menerus kita murojaah bahwasanya nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan akhiran kata. Sedangkan perubahan akhiran kata itu sendiri dalam nahwu disebut dengan i'rab. Nah, i'rab adalah perubahan. Nah, maka i'rab itu juga terbagi menjadi i'rab ada 4. Nah, apa saja itu? Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Nah, kalau kita dengar kata rafa, apa yang kita bayangkan? Ya, akhiran dhammah atau yang menggantikannya. Nah, akhiran dhammah atau yang menggantikannya. Apa yang menggantikan dhammah? Ada berapa? Ya, dhammah atau wawu atau alif atau nun. Jadi rafa punya 4 tanda kan gitu. Terus kalau kita dengar kata nasab, nah, apa yang terpikirkan oleh kita? Akhiran harokat fathah, nah, atau yang menggantikannya. Nah, apa yang menggantikannya selain fathah? Alif, kasrah, ya, dan hadfun nun, membuang nun. Nah, alhamdulillah itu kita sudah pelajari. Nah, sekarang kalau di buku yang matanya di sini ini ada sedikit salah cetak ya. Terakhir kita sampaikan itu tiba-tiba al-kasratu wal ya'u wal fathatu kan itu. Nah, itu kebalik, harusnya itu di bawah tulisan walil khafdi. Harusnya gitu. Atau di sampingnya. Jadi di sini qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala walil khafdi salasu alamatin. Nah, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Paham ya? Baik. Coba dibaca bareng-bareng. Walil khafdi salasu alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Walil khafdi salasu alamatin, al-kasratu wal ya'u. Nah, jangan masih ada yang salah paham ya. Ini salah cetak. Ya, sudah dikoreksi semua atau diarahkan, dikasih tanda panah aja. Jadi yang baris atas ini al-kasrah, kemudian al-ya, al-fathah itu harusnya di sampingnya. Nah, lil khafdi salatu alamatin. Itu sampingannya. Nah, terjemahannya, dan untuk i'rab khafad ada salatu alamat, 3 tanda. Ada 3 tanda, yaitu al-kasratu kasrah, harakat kasrah, wal ya'u huruf ya, wal fathatu harakat fathah. Nah, tamam, sudah. Berikutnya mu'allif melanjutkan, fa'ammal kasratu
fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Nah, ikra'u. Ya. Fil ismil mufradil munsarifi, ikra'u. Wa jam'in Afan itu komanya salah juga itu. Wa jam'i taksiril munsarifi, harusnya gitu. Nah, wa fi jam'il muannatsis salimi. Nah, terjemahnya, dan adapun kasrah, harokat kasrah, fatakunu, maka dia menjadi alamatan tanda lil khafdi, untuk i'rab khafad, fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsarifi. Nah, ini dikasih tambahan oleh penulis kata al munsarifi. Di sebelum-sebelumnya cuman sekedar disebut fil ismil mufradi saja, tanpa ada munsarifi. Nah, munsarif itu artinya bertanwin. Jadi fil ismil mufradil munsarifi artinya isim mufrad yang bertanwin. Jadi munsarif dalam nahwu beda dengan dalam saraf. Kalau saraf dari kata saraf itu hanya berubah, bisa ditasrif. Tapi kalau di nahwu, makna saraf itu adalah tanwin. Kemudian yang kedua, wa jam'i taksiril munsarifi. Ya, jamak taksir yang bertanwin. Sama dikasih tambahan munsarif. Kemudian yang ketiga, wa fi jam'il muannatsis salimi, pada jamak muannas salim. Nah, fungsinya apa disebut ada isim mufrad munsharif dan jamak taksir munsharif? Karena nanti pada tanda fathah, nah, itu ada kata yang tidak bertanwin. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu kan memang asalnya isim itu kita kenal dengan tanwin. Ya, karena min alamatil ismi, termasuk dari tanda-tanda isim apa? Tanwin. Asalnya gitu, tapi ternyata ada isim yang tidak bertanwin, nanti dikhususkan itu. Nah, kita masuk sedikit penjelasan kasrah sebagai tanda khafad. Pada isim mufrad, jamak taksir, dan muannas salim, jamak muannas salim. Isim mufrad, contohnya apa? Ya, acak aja ya, saya tunjuk acak ya. Isim mufrad, contohnya apa Pak antum ya? Babun. Nah, contohnya isim mufrad ada al ismil mufradil munsarifi. Nah, contohnya babun. Nah, dia asalnya kan babun bertanwin. Nah, babun, nah, misalkan kita bikin kalimat hadza babun. Nah, maka ini i'rabnya rafa. Maka ini rafa. Kemudian contoh yang kedua, darabtu baban. Maka ini i'rabnya apa? Nasab. Dengan tanda apa harakatnya? Fathah. Nah, kemudian kalau kata bab, kita marartu enggak apa ya, insyaallah. Marartu bi babin. Nah. Maka di sini tanda
khafadnya adalah kasrah. Nah, pada isim mufrad. Bisa dipahami? Jadi isim mufrad, diingat-ingat isim mufrad ketika rafa berarti dia dengan dhammah. Ketika nasab maka dia dengan fathah, dan ketika khafad maka dia dengan kasrah. Ya, nah, kita biasakan khafad juga ya, selain jar tidak ada masalah. Kita kadang pakai kata jar, kita kadang pakai khafad. Nah, ini isim mufrad. Sudah paham? Yang kemarin-kemarin belum paham? Jadi ada perubahan. Nah, kenapa perubahan ini konteks kalimatnya? Nah, jadi misalkan yang pertama artinya apa? Ini adalah pintu. Nah, yang kedua, aku memukul pintu. Nah, yang ketiga, aku melewati pintu. Nah, di sini dia nasabnya sebagai objek. Ini objek. Nah, ini subjek, predikat, objek. Nah, kalau ini adalah pintu, ini namanya kalau dalam bahasa pakai bahasa Arab aja ya. Nah, ini fa'il, pelaku kan. Ini fi'il, ini maf'ul bi. Nah, ini mubtada, ini khobar. Nah, kalau di sini bibabin ini karena ada huruf jar yang berpengaruh ke Jadi mansubnya di sini bukan karena dorobtu tuh secara lafadz dia itu amil penasab, bukan. Bukan amil penasabnya itu dari sisi secara lafadz, tapi mansubnya baban. Nah, di sini tuh mansubnya dari sisi maknawi. Jadi amil. Nah, nanti kita masuk di pembahasan apa? Amil-amil yang memarfukan, memansubkan, memajrurkan dan menjazmkan itu ada yang lafdzon, ada yang maknawian. Nah, kalau yang lafdzon itu biasanya huruf-huruf seperti yang masuk pada fiil, an, lan, idan, kai, itu kan menasabkan fiil. Kemudian ini bi. Nah, seperti bi di sini dia lafdzon. Secara maknawi kan tidak ada kan ini. Ini sama ini kalau misalkan secara maknawi sama-sama maf'ul bi. Karena ini objek, aku melewati pintu. Jadi kalau dalam nahwu lanjutan ini jar majrur di sini itu fi mahalli nasbin. Nah, kalau di lanjutan ya itu jar majrur di sini itu fi mahalli nasbin maf'ulun bi juga sama objek juga. Tapi di sini kasrohnya dengan amilnya bi, ini binya lafdzon secara lafadz memajrurkan. Tapi kalau dorobtu di sini bukan dorobtunya yang memansubkan, tapi maknanya baban di sini sebagai objek, maka dia mansub. Kenapa? Nah, karena nasab itu nanti ada macam-macam bentuknya. Tidak hanya dengan kata dorobtu, tapi macam-macam bentuknya. Bisa khobarnya kana juga, macam-macam. Jadi bukan masalah dorobtunya, tapi dari sisi maknanya. Ya, makna objeknya maka dia mansub. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, ini rafa, nasab, jar. Nah, ini pada kita pembahasan adalah kasrah sebagai tanda khafad terletak pada isim mufrad yang pertama. Nah, kemudian yang kedua munsharif. Nah, ini munsharif karena bertanwin, ada tanwinnya. Nah, nanti akan tahu perbedaannya ketika di pembahasan apa? Alamat fathah. Ya, alamatnya fathah nanti isim yang tidak bertanwin. Nah, karena yang kedua pada kata apa? Ya, jam'i taksir munsharif. Jamak taksir kan? Al munsharif. Nah, contoh jamak taksir bebas. Siapa yang mau? Pak, siapa belakangnya? Ya, Pak, jenengan Pak. Jamak taksir apa, Pak? Biar terbiasa. Nggih antum jenengan.
Jamak taksir. Banyak anak apa Pak? Artinya Pak, anak-anak. Banyak anak-anak. Belum ada bayangan. Kalau isim mufrad sudah ada bayangan tadi. Ya, kata tunggal sudah ada bayangan. Ya, ini babun artinya ya, artinya berapa jumlahnya? Ya, sebuah pintu. Nah, kalau misalkan kita ganti seorang anak, bahasa Arabnya ngertos Pak, seorang anak. Isim mufrad juga seorang anak. Udah tahu? Nah, kalau seorang laki-laki, rajulun. Ya. Berarti mufradannya perlu dibanyakin Pak, diulang-ulang terus mufradannya ya. Nah, kalau isim mufradnya misalkan di sini contoh yang lainnya ada rajulun. Nah, maka di sini jamak taksirnya ya, rijalun. Nah, ini babun, jamak taksirnya abwabun. Nah, ini ada kata waladun, maka jamak taksirnya auladun. Nah, dan lain-lain. Nah, di sini abwabun. Nah, maka kalau kita ingin bikin kalimat, nah, misalkan kedudukannya kita samakan ya. Nah, kalau abwabun jamak taksir, maka nanti bikinnya bukan hadza tapi diganti hadhihi. Hadhihi abwabun. Nah, nanti ada kaidahnya ini. Di Durus Lughah nanti ada kalau jamak taksir dihukumi seperti muannas mufrad, maka banyak hadhihi. Hadhihi abwabun. Ini adalah pintu-pintu. Nah, kemudian jadikan mansub jadi darabtu abwaban. Nah, jadikan majrur misalkan seperti tadi marartu bi maka bi abwabin. Nah, artinya tinggal dijamakkan. Nah, ini adalah pintu-pintu. Nah, aku telah memukul banyak pintu. Nah, aku melewati banyak pintu. Nah, maka ini jamak taksir yang munsharif. Jadi isim mufrad dan jamak taksir itu kesimpulan dari 3 i'rab yang sudah kita pelajari, alamatnya selalu sama. Ya, alamatnya selalu sama. Rafa'nya dengan dhammah, ya baik yang isim mufrad maupun jamak taksir. Nasabnya dengan fathah, baik isim mufrad dan juga jamak mudzakkar salim, jamak taksir, jamak taksir. Dan juga ketika khafad alamatnya sama-sama kasrah antara isim mufrad dan jamak taksir. Taksir. Nah, ini jadi mufrad dan jamak taksir itu sama. Kenapa? Karena isim mufrad dan jamak taksir itu urusan bahasa mereka. Kita nggak ada rumusnya istilah gitu. Jadi kita ngikuti mereka aja. Kita nggak bisa ngarang jamaknya rajulun, itu nggak bisa kita ngarang. Jadi rijalun jamaknya babun ya abwabun, jamaknya waladun auladun, nggak bisa ngarang dan nggak ada rumusnya. Nah, kemudian yang ketiga pada jamak muannats salim. Nah, kalau jamak muannats salim itu ada rumusnya. Contoh jamak muannats salim. Nah, antum Mas. Ya. Biar bisa yang belajar dari awal itu saya tekankan agar bisa itu. Jamak muannats salim. Muslimatun. Ya, santai. Jamul muannats salim. Ya, contohnya muslimatun.
Nah, jamak muannats salim itu rumusnya adalah tambahi alif dan ta. Nah, alif dan ta. Nah, dari isim mufradnya apa? Ya, isim mufradnya muslimun kalau mudzakkar, kalau muannas pendek muslimatun. Ini mufrad. Mufrad. Nah, kalau ini jamak. Ya, musliman muslimatun. Nah, cara bikinnya jadikan jamak muannats salim tinggal nambahi alif dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta. Nah, cuman kita sambil murojaah ketika rafa. Nah, kita bikin kalimat sama aja yang mudah-mudah dulu aja, yaitu misalkan kalau muslimatun jamak muannats salim, maka isim isyarahnya apa? Haulai. Haulai muslimatun. Nah, kemudian roa itu kalau mukul ndak kejam nanti. Jangan mukul ya, jangan mukul muslimah ya. Kita ganti kata yang lain. Roa itu aja ya. Roa itu nah, alif dan taknya enggak berubah. Alif dan taknya tidak berubah. Maka alif bukan alamat i'rab untuk jamak muannats salim, tak juga bukan alamat i'rab untuk jamak muannats salim. Kenapa? Karena enggak berubah. Kali ini kan berubah. Dhammah, fathah, kasrah. Maka ini yang menjadi tanda. Nah, sedangkan alifnya enggak berubah maka bukan tanda i'rab. Nah, tanda i'rabnya apa? Nah, ini dhammah berubah menjadi kasrah. Ini ketika nasab. Nah, ketika majrur sama dengan itu. Nah, maratu bi muslimatin. Nah, jadi ketika rafa dia dhammah, ketika nasab dia kasrah, ketika jar atau khafat dia juga kasrah lagi. Nah, tidak ada masalah ini kasrah lagi, tidak ada masalah. Yang penting ada perubahan dari sini ke sini. Ada perubahan kan? Alif dan taknya enggak berubah, maka alif dan tak bukan tanda i'rab. Tanda i'rabnya adalah yang berubah, namanya i'rab kan perubahan. Nah, yang berubah kan dhammah menjadi kasrah, berarti dhammahnya kasrahnya. Nah, ini namanya tanda i'rab. Berarti kasrah untuk jamak muannats salim sebagai tandanya khafat. Jadi pahami? Jadi kalau kita baca misalnya gitu, jangan keliru. Seringnya keliru itu pada jamak muannats salim ini. Ketika mansub itu dikira ada muslimatan, itu ada, tidak ada. Jadi kalau muslimatan ini nanti di mufrad, isi mufrad. Kalau mufrad bisa ro'a itu muslimatan. Pendek tapi muslimatan. Tapi kalau muslimatan mana kok panjang, ini maka dia salah. Nah, kalau muslimah harusnya matin kasrah ketika dia mansub. Karena alamat nasabnya kasrah. Paham ya? Dan perlu teliti juga. Nah, ini sedikit tambahan. Nah, perlu teliti mana jamak muannats salim dan mana jamak taksir yang punya huruf asli ta. Jadi mirip dengan jamak muannats salim. Ya. Contohnya apa? Contohnya ini kita masukkan di jamak taksir ya. Contohnya mautun. Jamaknya amwat. Nah, amwatun ini jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Mirip kan? Alif dan ta. Ya. Terus contoh yang lain, waktun. Waktun, jamaknya auqat.
waktu-waktu. Nah, mirip kan dengan jamak muannats salim, belakangnya alif dan ta. Nah, lalu bedakannya gimana? Bedakannya gampang. Kalau jamak muannats salim alif dan ta-nya dihilangkan maka dia isim mufrad. Kalau alif dan ta-nya dihilangkan, muslimatun dihilangkan menjadi muslim, isim mufrad. Nah, kalau ini amwatun alif dan ta-nya dihilangkan amwa. Apa itu amwa? Enggak ada. Auqatun, nah auqa enggak ada isim kayak gitu. Paham? Jadi ada kemiripan di sini. Nah, maka kita harus tahu cara membedakannya. Ini jamak muannats salim bukan ya? Coba aja alif dan ta-nya dibuang. Nah, kalau alif dan ta-nya dibuang kok dia isim mufrad, maka dia jamak muannats salim. Kalau alif dan ta-nya dibuang kok enggak ada maknanya, jadi dia bukan jamak muannats salim. Kemungkinan ya isim yang lain kalau seperti itu dia jamak taksir. Itu untuk alamat kasroh selesai. Ada pertanyaan? Ya. Untuk jamak taksir yang dihubungi muannats mufrad itu apakah memang jamak taksir atau jamak yang ghairu aqil? Pada dasarnya ada yang mengatakan semua jamak taksir. Ya. Ya, baik yang akil maupun ghairu akil, ada yang mengatakan semua jamak taksir dihukumi muannats mufrad. Nah, cuman untuk sebagian pendapat untuk kehati-hatian, misalkan jamak taksirnya atau apa tadi pertanyaannya? Jamak taksir ya. Nah, kalau jamak taksirnya untuk laki-laki yang berakal, kalau memang bisa dihukum digunakan dengan jamak mudzakkar salim, maka pakai jamak mudzakkar salim. Nah, tapi kalau jamak taksirnya itu umum, misalkan kata tolibun. Nah, kata tolibun itu kan secara tasrifan dalam syaraf itu isim fa'il, tolibun, tolibani, tolibuna. Itu jamak mudzakkar salimnya, tolibuna. Kemudian muannasnya kan tolibatun, tolibatani, tolibatun. Itu jamak muannats salim. Ada jamak taksirnya yaitu tulabun. Nah, tulabun, nah itu bisa dihukumi muannats mufrad. Kenapa? Karena dia bercampur di situ jamak taksir antara laki-laki dan perempuan. Iya, waladun juga auladun jamak taksir bisa dihukumi muannats mufrad. Kalau yang sepakat itu jelas dihukumi muannats mufrad itu jamak taksir untuk ghairu aqil, yang tidak berakal. Itu jelas. Baik, berikutnya. Ada lagi. Iya, jamak muannats salim. Ya, karena mufradnya samaun. Jadi itu samawatun, wawunya itu atau malah hamzahnya yang gantian. Jadi kata samawatun, samawatun. Ya. Itu kalau dia dihilangkan, nah ini tuh asalnya adalah sama. Ya, sama itu artinya langit. Nah, samaun itu asalnya, ini malah asalnya. Ini asalnya dari kata ya, sumu. Sumuwun yang artinya tinggi. Sama yasmu, sumuwun artinya tinggi. Nah, masdarnya dia samaan. Ya, samaun, samaan, samain. Dia masdarnya. Nah, kemudian ketika dijadikan jamak muannats salim ditambah alif dan ta, nah, maka hamzahnya bisa diganti dengan wawu menjadi samawatun. Nah, jadi samawatun jamak muannats salim. Nah, ini samawun asalnya samaun. Samaun asalnya sumuwun. Jadi muter-muter aja, ada kaidah penggantian huruf. Ya, nanti di Al-Kafi jilid 3 insyaallah ada kaidah penggantian huruf. Jadi ketika huruf mu'tal ini kan huruf sakit kan, wawu di ujung, nah terletak di ujung itu bisa diganti dengan hamzah. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Untuk yang dasar diulangi lagi, intinya kita tahu pelajaran kita tadi adalah tentang alamat khafat ada 3. Yang pertama kita bahas itu kasroh. Nah, kasroh terletak pada 3 kata, ya, yaitu isim mufrad munsharif,
kita nggak mengatakan munsharif juga boleh. Kita cuma katakan isim mufrad, itu sudah maklum. Kalau kita hanya mengatakan isim mufrad berarti itu munsharif. Nah, ini ditambahi munsharif untuk menekankan aja, karena nanti akan ada pembahasan isim yang ghairu munsharif, tidak bertanwin. Nah, jadi yang pertama isim mufrad munsharif. Kemudian yang kedua jamak taksir munsharif. Nah, kalau kita juga mengatakan sekedar jamak taksir juga boleh, karena jamak taksir asalnya juga munsharif. Kemudian yang ketiga pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Baik, berikutnya wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil hafdhi fi thalathati mawadhi'a. Baik, iqra'u. Fil asma'il khamsati wa fi tasniyati wal jam'i. Nah, terjemahannya wa amal ya'u, dan adapun ya, huruf ya, fatakunu alamatan lil hafdhi, maka dia menjadi tanda untuk khafat fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Ini ulang-ulang terus kan, kalimatnya sama terus, hampir sama terus. Nah, jadi ini untuk mempermudah kita menghafal. Kan cuma tinggal ngulang aja, tinggal ngulang, paling cuma beda apa bilangannya aja. Kadang arba, kadang salasah gitu. Salasati mawadhi terletak pada 3 tempat, yaitu fil asma'il khamsah, pada asmaul khamsah, wa fi tasniyah, dan pada isim musanna. Nah, kata yang menunjukkan makna 2. Wal jam'i. Nah, kalau al jamak di sini bukan jamak taksir, bukan jamak muannats salim, tapi apa maknanya? Jamak mudzakkar salim. Jadi penulis Al-Jurmiyah meringkas jamak mudzakkar salim dengan menyebutnya al jamak. Ada alif lam di situ. Alif lam di situ menunjukkan alif lam ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang sudah dikenal. Nah, yang dimaksud dengan yang dikenal di sini adalah jamak mudzakkar salim. Nah, ini sudah kita hapus videonya. Al-ya ya. Al-ya. Yang pertama pada al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Nah, al khamsah. Mau tunjuk, siapa yang tunjuk? Antum Mas, tengah belakang. Iya Mas, antum. Mas Muslim. Asmaul khamsah. Udhkur asmaul khamsah. Sebutkan asmaul khamsah. Iya. Ya. Nah, Mas Anta. Ini asmaul khamsah, jangan dilupakan ya. Kita baca Abu, Akhu, Hamu, Fu, Zu. Nah, kemudian ditambahi abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin. Nah, di sini asmaul khamsah. Ketika dia rafa, kita sambil merojaah ya. Nah, misalkan di sini hadza abuka. Nah, kemudian ra'aitu abaka, marartu abika. Nah, wawu, nah, abuka, abaka, abika. Mana yang berubah? Wawu, alif, ya. Ya kan? Adapun domahnya, kemudian ini kasrohnya, ini fathahnya,
Abu ini aba, kemudian ini abi. Itu bukan i'rabnya, karena dia mengikuti huruf wawu, alif dan ya. Istilahnya munasabah dia. Mengikuti aja, mencocoki. Kalau ada huruf wawu maka itu cocoknya dengan harakat dhammah, ada huruf alif cocoknya dengan harakat fathah, huruf kasrah cocoknya dengan harakat kasrah, itu mengikuti. Jadi yang penting i'rab itu tadi. I'rab itu kaidahnya apa sih tanda i'rab? Kita lihat yang pertama tuh akhirnya, huruf paling terakhir dulu. Jadi bukan K-nya ya, huruf terakhirnya kan ini, waw kan. Nah, itu huruf terakhirnya. Nah, itu sebagai tanda, atau tadi harokat. Asalnya tuh harokat terakhirnya. Ya, harokat terakhirnya. Maka itu sebagai tanda i'rab. Jadi di sini pada asmaul khamsah tanda i'rab khafadnya adalah huruf ya. Ini kan? Ya. Ini asmaul khamsah. Kemudian yang kedua ada apa? Tasniyah. Ya. Tasniyah atau nama lainnya al-musanna. Ya, al-musanna, isim musanna. Artinya kata yang menunjukkan makna dua. Nah, dari contoh tadi misalkan nah, waladun, nah, misalkan waladun tambahi alif dan nun. Nah, maka menjadi waladani. Ini artinya dua anak. Dua anak, waladani. Nah, maka di sini waladani ketika rafa, nah kan dia berarti hadzani waladani. Kemudian itu waladaini. Nah, jadi waladun itu bisa ditambah alif nun atau ya nun. Bisa waladani, bisa waladaini. Nah, kemudian maratu bi waladaini. Nah, maka di sini yang berubah apa? Wawu lam dal alif nun, wawu lam dal ya nun. Nah, ternyata alifnya berubah. Nah, nunnya kan sama terus ini. Nunnya sama terus, tidak ada perubahan. Kasrah juga terus, tidak ada perubahan. Nah, yang berubah adalah alif menjadi ya. Nah, maka di sini ya, tanda khafadnya adalah huruf ya. Mafhum? Intinya i'rab itu perubahan, mana yang berubah itu loh. Mana yang berubah maka itu i'rabnya atau tanda i'rabnya. Kemudian yang ketiga, ya apa biru aja ya. Al-jam'u. Nah, al-jam'u mananya adalah jamak muzakkar salim. Nah, yaitu contohnya tadi muslimun tambahi wawu nun atau ya nun. Nah, maka menjadi muslimuna. Nah, ketika rafa, contohnya haulai muslimuna. Kemudian ra'aitu muslimina. Kemudian marartu bi muslimina. Ya, berarti yang berubah apa? Wawu jadi ya, ini juga ya. Maka ini tanda
i'rabnya. Jadi diingat-ingat kita ada setelah kita mengenal i'rab tadi perubahan, kemudian tanda i'rabnya. Nah, kita juga mengenal macam-macam kata, ya gitu. Macam-macam kata. Yang macam-macam kata yang kita pelajari hari ini ngulang lagi, di kemarin juga sudah ada. Yaitu apa tadi? Isim mufrad. Kemudian nah di sini ada musanna. Kalau mau diurutkan kan gitu. Yang maknanya satu berarti isim mufrad, maknanya dua musanna. Kemudian lebih dari dua berarti jamak. Lah jamak itu tadi kita dapat ada jamak taksir, ada jamak muannats salim, ada jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian ada jenis kata satu lagi yaitu asmaul khamsah. Nah, berarti kita dapat 6 macam kata. Di samping kita tahu tanda-tanda i'rab, kita juga mendapatkan pelajaran 6 macam kata. Karena pada tanda kasrah tadi ada 3 tempat, 3 kata, dan pada tanda ya juga pada 3 tempat yaitu 3 kata. Tamam? Selesai nggih? Ada pertanyaan lagi? Sudah masuk waktu Isya? Insyaallah paham nih. Insyaallah ya. Semakin ke belakang makin mudah insyaallah. Kuncinya sebetulnya, kunci daripada kita belajar nahwu terutama matan al-jurumiyah ini, kita paham di sini bab i'rab sama alamat i'rab. Kuncinya di situ. Kita tahu babul i'rab kemudian alamat i'rab, ini betul-betul mateng paham. Nah, nanti berikutnya tambahan-tambahan aja gitu. Karena ini kunci biar kita tuh bisa baca akhirannya dengan benar. Jadi kalau isim mufrad tuh berarti an in ya, bisa uai kalau isim mufrad. Sama dengan jamak taksir tadi. Pokoknya isim mufrad jamak taksir itu gandeng terus. Sama lamanya. Kemudian kalau musanna berarti aini atau ani sama aini, muslimani muslimaini kan itu. Musanna. Kemudian jamak mudzakkar salim una ina, muslimuna muslimina. Jamak muannats salim muslimatun muslimatin. Ya, muslimatun muslimatin muslimatin. Asmaul khamsah ya tadi. Abu, aba, abi. Nah, alhamdulillah selesai. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.